Kebetulan teman-teman tuh kadang kalau tanya ke saya apakah keturunan keraton atau bukan seperti itu. Saya tuh jurusan Anda apa belum tentu itu menentukan hidup Anda gitu ya Mas ya. kurang lebihnya seperti itu. Kalau Solo kan kesannya lebih mewah, kalau Jogja itu lebih sederhana. Terus dulu sempat punya kenalan juga dari Belanda, tapi juga tidak sedikit yang menggunakan nikel yang ada di Meteor. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Sulik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, masih di channel kesayangan kita, Culik Cerita Unik Lokal Inspirasi Kita. Nah, kali ini kita akan ngobrol banyak dengan seorang yang dia pakar banget terkait dengan Tosan Aji ya. Tosan Aji itu apa? Nanti kita akan ngobrol ya. Dan teman-teman Sobat Culik bisa dilihat, kita sekarang ada di sebuah rumah yang nuansanya Jawa banget gitu. Nah, kita langsung aja ngobrol siapa sih narasumber culik kita di hari ini. Yuk kita ngobrol langsung yuk. Oke, dengan Mas siapa ini Mas? Surya. Mas Surya. Nah, Mas Surya itu bisa perkenalkan diri kepada Sobat Culik semuanya, namanya apa, namanya siapa gitu, kegiatannya apa saja. Monggo silahkan. Oh ya, perkenalkan teman-teman culik, nama saya Adi Surya. Nanti biasanya bisa dipanggil Mas Surya gitu aja. Ya kebetulan saya salah satu penggemar atau istilahnya saya suka dengan Tosan Aji, dan kebetulan juga saya mempunyai usaha, yaitu salah satunya juga di servis Tosan Aji itu sendiri, baik itu warangka ataupun mungkin perawatan bilah Tosan Aji itu sendiri gitu. Oke, Mas. Ada perawatan, biasanya perawatan remaja ini perawatan Tosan ya Mas? Tosan Aji ya? Oke, nah sebelum kita ngobrol banyak hal terkait dengan Tosan Aji Mas, nah awal mulanya kenapa sih Mas kok bisa kok bisa menekuni usaha termasuk juga koleksi terkait dengan Tosan Aji ini Mas? Mungkin bisa diceritakan dengan teman-teman Sobat Culik. Kalau awalnya begini Mas, jadi dulu itu kan saya mengawali kenapa saya suka Tosan Aji itu dari pertanyaan kepada diri saya sendiri pada waktu itu. Nah jadinya memang pada waktu itu fenomenanya di masyarakat pada umumnya itu kan banyak, kita dari masyarakat umum itu atau masyarakat awam tentang Tosan Aji itu sangat takut. Kayak gitu. Jadi stigmanya Tosan Aji itu awalnya kebanyakan kok hanya kliniknya aja atau mistisnya aja. Jadi saya kok dari situ, dari fenomena itu saya tarik sebuah pertanyaan, kenapa kok kita harus takut dengan Tosan Aji? Padahal Tosan Aji itu tadi adalah identitas kita sebagai budaya bangsa kita sendiri. Kayak gitu. Jadi awalnya dari pertanyaan dan keresahan diri pribadi. Dari keresahan itu akhirnya menggeluti yang sekarang berarti ya? Ya, saya belajar sampai sekarang. Nah ini kalau saya lihat yang sebut Tosan Aji itu apakah hanya sebatas keris seperti yang di depan ini atau ada yang lain sih Mas sebenarnya Mas? Sebenarnya banyak Mas. Di kebudayaan kita, khususnya di Indonesia itu sebenarnya Tosan Aji itu sangat banyak sekali ragamnya. Yang mungkin yang banyak dikenal pada masyarakat Jawa itu kebanyakan adalah keris seperti itu. Terus kita juga mengenal tombak, terus ada pedang juga. Terus mungkin ada Tosan-Tosan Aji yang bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Seperti gada gitu termasuk Tosan Aji nggak ya? Kalau gada kan ada di gada juga ya? Tosan Aji itu kan kalau kita kita ambil perkata-perkata itu kan sebenarnya Tosan itu artinya kan logam atau besi. Kalau Aji itu kan artinya dimuliakan. Jadi logam yang dimuliakan. Jadi kebanyakan kalau selama itu menurut saya masih ada besinya istilahnya yang diolah seperti itu ya, saya rasa masih bisa disebut Tosan Aji. Kalau mungkin kan kebanyakan kalau dulu bisa kita yang bentuknya seperti celurit itu kalau dulu namanya disebut kudi seperti itu ada. Terus mungkin macam-macam seperti yang bentuknya kecil-kecil, keris-keris kecil itu kalau di istilah Tosan Aji itu disebut dengan jimatan seperti itu. Nah itu salah satu ragamnya yang mungkin ada tapi mungkin jarang dikenal dengan masyarakat tuh, mungkin ragamnya seperti itu. Nah biasanya kalau kita ngomong soal Tosan Aji atau lebih spesifiknya ke arah keris dan sebagainya itu kan biasanya ada hubungannya dengan keraton.
Nah, apakah Mas ini salah satu keturunan dari itu atau gimana ini? Oh iya, banyak Mas yang kebetulan teman-teman tuh kadang kalau tanya ke saya apakah keturunan keraton atau bukan seperti itu. Saya tuh sebenarnya bukan keturunan keraton, saya hanya orang kawulo biasa, istilahnya saya bukan dari keturunan keraton dan saya hanya kebetulan suka dan kebetulan saya belajar dan alhamdulillah konsisten sampai sekarang. Nah, menarik banget ya, menarik banget. Jadi kita sudah ngomong soal keris, berarti dulunya itu emang kuliah di bagian ini atau gimana Mas? Kebetulan juga bukan. Kebetulan juga bukan. Jadi ya mungkin karena jalan hidup ya, pilihan saya juga istilahnya saya dulu kuliahnya juga ambilnya pemesinan. Kebetulan dunia juga mesin berarti ya. Dunia mesin. Beda jauh berarti ya. Beda jauh, tapi ya mungkin masih ketemunya kan di logamnya, mungkin seperti itu. Jadi apa namanya? Saya dulu kuliahnya mesin, terus kebetulan di pertengahan jalan dalam hidup saya kok mendapatkan istilahnya apa ya, keresahan dalam hidup saya, yaitu tadi mengenai tentang stigma Tosan Aji itu kenapa kok hanya dipandang sebelah mata seperti itu. Nah itu yang menjadikan saya mau belajar, saya mencari, menggali informasi, terus saya istilahnya juga mengumpulkan, akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah konsisten dan kebetulan alhamdulillah sampai sekarang menjadi ladang usaha saya juga. Wih, keren sekali ya. Oke, jadi buat Sobat Culik semuanya, jadi jurusan Anda apa belum tentu itu menentukan hidup Anda gitu ya Mas ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau untuk keris Mas, keris pertama kali ya, kalau kita ngomong kan keris ini kan kalau yang saya tahu kan ya di Jawa saja. Sebenarnya keris itu ada dari mana aja sih Mas kalau yang Mas tahu? Banyak Mas, jadi sebenarnya kalau di Jawa itu sendiri ada banyak, misalnya keris-keris yang khususnya kalau kebanyakan yang kita tahu itu berada di wilayah Surakarta. Terus yang kedua mungkin di wilayah Yogyakarta ya, seperti itu. Terus nanti juga ada di Jawa Timur dan juga ada di Jawa Barat. Tapi selain di Pulau Jawa itu juga ada keris-keris, contohnya seperti keris-keris di Aceh atau mungkin juga ada keris-keris Palembang seperti itu, dan juga ada keris-keris Bali yang sekarang sedang booming itu kan Pak Presiden kita kebetulan kalau sedang kunjungan kenegaraan atau sedang ada tamu dari luar negeri kan souvenirnya keris. Nah itu bisa kita ketahui yang biasanya diberikan tuh keris Bali. Keris seperti itu. Terus nanti juga ada keris-keris yang dari apa yang mirip keris Bali itu juga keris Lombok, keris-keris seperti apa namanya dari Semenanjung Malaya atau Filipina itu juga ada seperti itu. Gitu. Berarti keris itu berkembangnya luar biasa banget ya. Tapi karena kan ada perbedaan pasti ya antara misalnya keris Jawa Tengah, keris dengan Yogyakarta, keris dengan Bali, kemudian yang di Lombok juga. Kalau perbedaannya sendiri itu dari bahannya, dari bentuknya, apa dari apa sih Mas sebenarnya Mas? Sebenarnya banyak Mas. Jadi kalau keris itu mungkin kalau perbedaan dari ciri bentuk ya. Kalau misalnya daerah Surakarta seperti apa, Yogyakarta itu seperti apa. Terus nanti bagaimana dengan keris-keris Bali atau mungkin keris-keris yang ada di Palembang atau mungkin keris-keris yang ada di Filipina itu pasti mempunyai bentuk ragam yang berbeda karena itu juga akan menjadi identitas suatu daerah. Terus yang kedua itu biasanya dapat kita ketahui dengan mudah dengan kita melihat sandangan atau warangkanya. Contohnya yang mana ini Mas? Misalnya contohnya kalau ini saya bawa beberapa koleksi saya, contohnya seperti ini. Ini saya bisa ketahui ini kalau sandangan seperti ini disebutnya ladrang, warangka ladrang. Ya? Ini ladrangnya ladrang Surakarta. Ladrang itu berarti bentuknya ininya, bukan? Bentuknya seperti ini, seperti bulan atau seperti perahu, seperti itu. Nah, ini kan bisa ketahui. Nah, ini bentuknya warangka ladrang, terus ini namanya pendok. Kayak gitu. Ini pendok, kalau ini namanya kalau di Surakarta ini disebut jejer atau jejeran. Kalau nanti di Jogja disebut deder, deder kayak gitu ya, deder. Nah ini bagian yang seperti jeruk ini namanya selut. Nah terus yang di bawahnya kecil ini disebutnya mendak. Kayak gitu. Nah kalau warangka kan sebenarnya ini. Jadi disebut warangka terus ininya aja ya. Jadi tapi kalau mungkin orang awam kan keseluruhan ya disebutnya warangka. Sebenarnya kalau kita berbicara sampai detail ya warangka itu kesatuannya apa aja kan banyak. Ada detailannya gitu ya. Nah terus yang paling bawah ini namanya pendok. Kayak gitu. Nah ini dapat kita ketahui kalau seperti ini disebut ladrang Surakarta. Jadi kita bisa tahu kalau mungkin hanya dipakai sekedar istilahnya hanya dipakai pada masyarakat umum. Ini bisa kita tahu. Ini pasti nanti yang memakai rata-rata orang Solo. Kayak gitu. Nah nanti akan beda lagi. Misalnya seperti ini. Nah seperti ini. Ini nanti akan berbeda lagi. Kalau seperti ini disebutnya warangka ladrang Branggah.
Yogyakarta. Yogyakarta. Nah, stylingnya beda. Jadi Sama-sama bentuknya seperti kapal juga ya? seperti kapal, tapi kalau Solo kan kesannya lebih mewah, kalau Jogja itu lebih sederhana. Oh gitu. Kayak Oke. gitu. Lebih sederhana tapi lebih istilahnya kalau bahasanya orang Jogja itu, pekeris Jogja itu istilahnya ngayang batin. Ngayang batin. Artinya Artinya Mas. Kalau ngayang batin itu sampai ke dalam batin, Hati. ke dalam Oh. hati kayak gitu. Jadi memang sederhana tapi justru disitulah letak keindahannya. Oke. Kayak gitu. Nah, ini contoh seperti yang Warangka Yogyakarta. Nah, kebetulan juga sama ya Mas. Kalau tadi kan Solo saya sudah bawa yang samplingnya yang ladrang. Nah, kebetulan ini saya bawakan juga yang sandangan Solo juga, Surakarta juga, tapi ini namanya Warangka Gayaman. Warangka Gayaman. Warangka Gayaman. Kalau Warangka Gayaman itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Kita bisa ketahui lebih sederhana. Oke. Lebih sederhana. Dan biasanya kalau Warangka Gayaman itu dipakai untuk mungkin acara-acara yang mungkin lebih sifatnya tidak terlalu besar. Istilahnya boleh formal maupun informal juga boleh. Kayak misalnya gitu. nikahan gitu tuh maksudnya? Boleh. Oke. Biasanya kalau mungkin tuan rumah memakai ladrang, Iya. nah kita mungkin sebagai among tamu atau dipercaya sebagai istilahnya hanya datang kayak gitu. Nah kita cukup pakai yang Gayaman. Oh. Jadi kita gitu. menghormati yang punya rumah Ya, kayak gitu. Oke. Tapi boleh juga pakai yang ladrang juga Yang sama juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Cuma kan nggak lucu kan kalau kita misalnya pakai busananya mungkin adatnya Surakarta. Betul. Tapi kalau kita pakainya kerisnya Jogja kan Iya. juga nggak pas ya Mas ya. Cocok, kurang Kayak cocok gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu selain ada ladrang, ada yang Warangka satu lagi disebutnya Gayaman seperti Oke. itu. Nah, ngomong-ngomong soal keris, nah ini kan kalau seperti ini berarti namanya keris apa Mas? Ini kan nggak ada bentuknya kan beda. Dan Oh, dari iya. mana ini misalnya Ini beda sendiri. Jadi di dalam keris itu sendiri kadang-kadang kan gini Mas, si pemilik keris itu kan kadang-kadang bepergian atau Iya. mungkin punya kepentingan misalnya mau keluar daerah ada urusan atau apa. Nah, misalnya ada biasanya kerjaan keluar dan sebagainya kayak gitu. gitu kan. Kita tapi pengennya saya tetap membawa pusaka saya dalam menyertai perjalanan saya seperti itu. Makanya dibuatlah warangka yang sederhana dan istilahnya tidak mudah rusak, tidak mudah patah ataupun retak seperti Oke. itu. Nah, warangka seperti ini teman-teman kita bisa tahu warangka yang sederhana ini disebut sandang walikat. Sandang Walikat. walikan. Nah, ini lebih sederhana dan istilahnya kalau kita mau dibawa kemana-mana itu lebih ringan, lebih sederhana. ringkas dan fleksibel. Betul. Kayak gitu. Jadi warangka ini disebut sandang walikat. Jadi memang dalam satu keris itu biasanya boleh dibuatkan sampai 3 atau 4 sandangan. Oh, jadi bilahnya sama tetapi Ah, ah. tempatnya berbeda. Mungkin beda-beda enggak apa-apa. Oh, itu gitu. istilahnya kalau di dalam tosan aji, kalau di keris itu namanya sandangan wayuhan. Iya. Kayak gitu. Jadi dalam satu keris bisa sampai 3 sandangan. Kurang lebihnya Oke. seperti itu. Nah, banyak kan teman-teman kan. Jadi buat Iya. teman-teman yang mau belajar silakan belajar dari sekarang ya karena Iya. memang benar-benar panjang banget dan memang ada makna, biasanya ada makna-makna tersendiri gitu ya Mas ya kalau Pasti ada. untuk keris sendiri ya. Nggih, pasti ada kayak gitu. Oke, nah tadi awal mulanya suka, terus akhirnya menjadi usaha. Nah, Nggih. usaha yang dilakukan berarti memperbaiki apa saja Mas? Contohnya Mas? Ya gini, biasanya kan kadang kita dapat suatu tosan aji, biasanya kan teman-teman dapat tosan aji itu kan nggak langsung kondisinya bagus Mas. Betul. Nah biasanya Misalnya ada kayak karatnya gitu tuh. terus mungkin warangkanya, mohon maaf misalnya kurang utuh atau mungkin gitu. rusak seperti Oke. itu karena sudah lama disimpan, tidak dikeluarkan, tidak dirawat seperti itu. Nah tugas saya adalah membantu mereka-mereka atau istilahnya pelanggan saya itu untuk memperbaiki atau kalau tidak biasanya membuatkan yang baru. Oh Seperti gitu. itu. Jadi saya sesuaikan, misalnya pelanggan ini saya pengen dibuatkan sandangan ini Mas, pakem Surakarta kayak gitu. Oh, gitu. Pasti nanti akan saya baiknya begini Pak, ini dibuatkan ladrang atau gayaman, nanti saya biasanya menyesuaikan permintaan pelanggan. Oh gitu. Tapi ada juga yang mungkin kerusakannya tidak parah Mas. Jadi hanya mungkin mohon maaf misalnya kondisinya warangka hanya kusam aja atau mungkin hanya retak-retak dikit atau mungkin keropos-keropos dikit. Nah, itu bisa kita perbaiki. Oh gitu. Jadi kita restorasi sedemikian rupa tapi dengan tetap bahan yang sama ya berarti ya. dengan bahan warangka yang sama nanti bisa kita restorasi nanti menjadi utuh kembali. Oh gitu. Kayak gitu. Terus nanti bilahnya juga kan biasanya tidak terawat berkarat seperti itu. Nah, itu nanti kita jamas, kita warangi agar nanti keluar pamornya. Oh. Kayak gitu. Nah, biasanya yang datang atau pelanggannya Mas ini berarti dari rata-rata dari siapa Mas biasanya? Apakah hanya dari kalangan keraton saja atau malah dari kalangan-kalangan yang sipil kayak
orang-orang biasa itu juga sering, Mas? Oh iya. Jadi kalau pelanggan saya, alhamdulillah Mas, saya tuh melayani pelanggan, alhamdulillah tidak memandang kelasnya dari latar belakang apa aja. Oke, yang penting datang bawa yang gitu penting ya. ya sama-sama kita sudah kenal, sudah istilahnya sudah sempat bersilaturahmi seperti itu. Terus kalau yang pernah saya layani itu mulai dari kalangan yang masih sekolah, seperti mahasiswa atau istilahnya bahkan murid SMA, SMK itu ada yang punya keris tapi pengen istilahnya Mas ini pengen diperbaiki, pengen dijamaske atau kayak istilahnya warangkanya diganti kayak gitu. Itu terus juga ada aparatur negara, itu biasanya paling sering Mas. Aparatur negara itu kan mereka biasanya TNI, punya Polri gitu ya. Ya, punya koleksi-koleksi yang bagus seperti itu. Tapi kadang sandangannya kok rasanya masih kurang atau kurang bagus. Biasanya nanti kan konsultasi dengan saya, Mas. Ini saya minta tolong ini dibuat yang lebih bagus kiranya gimana. Nah, minta saran saya seperti itu. Terus nanti juga ada mungkin kalangan-kalangan yang pernah saya latih itu dari turis mancanegara beberapa ada Mas. Teman-teman saya yang dari mancanegara juga ada, dari Malaysia itu juga ada. Terus dulu sempat punya kenalan juga dari Belanda. Kebetulan juga nenek moyangnya lahir di sini dan kebetulan beliau juga koleksi keris juga. Nah, akhirnya waktu main ke Indonesia kebetulan ketemu saya, terus minta tolong juga seperti itu. Gitu. Jadinya keris itu menyatukan perbedaan latar belakang Mas sebenarnya. Wah, biasa banget ya. Nah, kalau gitu berarti misalnya orang di luar negeri berarti dikirim gitu barangnya, Mas? Apa namanya yang masih dekat-dekat ya, negara-negara yang masih dekat dengan Indonesia itu biasanya dikirim. Tapi ada juga yang mungkin kalau teman dari Belanda itu biasanya kalau pas pulang ke sini. Oh, dibawa? Nanti sekalian dibawa. Udah nanti kalau saya yang penting sudah saya rawat, istilahnya sudah saya perbaiki, kerusakannya apa, nanti kalau sudah jadi mereka biasanya minta disimpankan dulu. Jadi menunggu mereka kembali ke Indonesia lagi, baru nanti saya aturkan lagi. Wih, berarti sangat dipercayai kalau gitu ya. Alhamdulillah Mas. Makanya saya juga ya saya senangnya gini, kalau dari keris itu kan teman saya ada di seluruh penjuru Indonesia insya Allah ada. Kayak gitu. Baik itu yang di nggak hanya di Jawa Tengah atau di Jogja aja, tapi ya semua yang punya keris bisa langsung komunikasi bisa, gitu ya. Gitu. Oke lah, untuk biayanya sendiri kalau mungkin sampai jadi pengen tahu ya, saya juga penasaran juga sih. Kira-kira antara berapa Mas itu, atau misalnya kayak biaya perbaikan, misalnya ini sarungnya ini gitu tuh sekitar berapa kira-kira? Kalau mungkin gini Mas, kalau yang sederhana kayak jamas, kayak jamas itu biasanya mulai per bilah itu 100.000 bisa mungkin sampai 300 atau 500.000 tergantung kondisi bilahnya. Kan ada biasanya keris-kerisnya biasa, kalau kayak gitu kan biasanya saya paling mematoknya 100.000 atau mungkin bahkan bisa lebih murah tergantung permintaan si pelanggannya. Saya minta yang jamasannya lebih murah, saya carikan. Kayak gitu. Terus nanti mungkin kalau kerisnya bagus, terus itu mungkin kerisnya kayak keris-keris kinatah yang pakai emas itu, yang ditempelin emas itu pasti kan butuh treatment tersendiri Mas. Nah itu pasti biayanya juga berbeda. Kayak gitu. Terus kalau untuk sandangan misalnya kerusakan hanya keropos atau hanya gebek atau istilahnya hanya di finishing ulang seperti itu paling ya sekitar 200 sampai 300.000. Kalau mungkin sampai benar-benar mengganti dari awal, kita buat lagi dari awal ya kita menyesuaikan budgetingnya berapa. Misalnya kalau pelanggan itu kan dari awal sudah ngasih, saya pengennya sandangan solo Mas, tapi budget saya sekian gitu. Kayak gitu. Saya ikut Mas Surya aja nanti baiknya gimana. Nah saya nanti biasanya mengatur kiranya budgetingnya biar pas segitu gimana. Kayak gitu. Kalau selama ini Mas ketika ada yang datang gitu, sebenarnya nentukan keris itu dia harganya, misalnya harganya value-nya tinggi atau enggak dari mana Mas biasanya Mas? Banyak Mas. Karena kan ada juga tuh orang pengen tahu, oh ini keris biasa ini ya dipakai harian, ini ternyata ini kerisnya bagus banget nih, harus mahal nih, biayanya itu dari mana sebenarnya Mas? Kalau itu gampangnya gini Mas, kalau mahal atau murahnya tergantung warangkanya. Kalau saya gitu, permintaan si pelanggannya, misalnya warangkanya mintanya kayu cendana wangi, kayak gitu, kan nggak mungkin saya samakan dengan kayu-kayu yang di bawah itu harganya. Tapi juga ada yang mungkin mintanya yang bentuknya yang memang benar-benar bagus. Nah itu biasanya juga walaupun kayunya biasa, tapi juga harganya lumayan juga bisa, kayak gitu. Terus yang kedua, biasanya ada orang yang memang fanatik dengan sandangan atau warangkanya itu mintanya yang warangka lama. Ada warangka lama kita pakai lagi untuk keris yang lain tuh bisa. Jadi warangka yang lain tapi dipakai buat keris yang baru gitu misalnya gitu ya. Terus nanti juga ada biasanya kan selain kayu juga ada
bahan-bahan yang dipakai seperti contoh tanduk rusa atau juga ada warangka, kalau mungkin pernah melihat itu warangka dari gading gajah itu juga ada. Jadi memang seperti itu kan harganya sudah benar-benar luar biasa ya Mas ya. Betul. Gitu. Belum nanti aksesoris pendukung perabotnya seperti pendok tadi, mintanya mungkin banyak bahan-bahan yang biasa mungkin saya masih bisa seperti kuningan, tembaga. Kalau misal pelanggan itu nanti mintanya perak atau minimal mungkin gitu, emas dan lain-lain, itu kan berarti saya harus ini ya istilahnya mengkonsultasikan lagi. Oh kalau emas itu nanti kira-kira bentuknya sekian gram Pak, berarti boleh bahannya dari saya atau mungkin bahannya dari pelanggan itu boleh. Gitu. Kalau saya fleksibel. Oke, nah sekarang kita ngomong ya, tadi kan kebanyakan orang juga berpikir bahwa di tosan aji atau kayak di keris itu ada nilai mistisnya gitu. Nah, kalau menurut Mas sendiri, apakah memang benar-benar ada di dalamnya atau memang itu tuh hanya karena sugesti dari orang-orang sih Mas sebenarnya? Kalau di Mas sendiri gimana? Jadi begini Mas, saya sedikit melihat, kalau saya tidak akan menyalahkan hal seperti itu. Saya juga tidak sepenuhnya sependapat. Jadi saya mau melihat fenomena seperti itu dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi kalau dalam keris itu sendiri yang saya pelajari, itu ada 2 ilmu dasar. Yang pertama yaitu eksoteris, yang kedua esoteris. Nah, kalau eksoteris itu ilmu-ilmu yang bisa kita amati dan bisa kita istilahnya kita amati dengan mata telanjang. Ya, contohnya seperti kondisi bilah, kondisi materialnya seperti apa, atau mungkin seperti kondisi warangkanya, seperti itu. Nah, itu ilmu-ilmu yang memang kelihatan mata. Nah, tapi kalau dari esoteris itu nanti kita lebih mendalami makna bentuk dari suatu keris itu sendiri. Contoh misalnya keris yang misalnya pengharapannya untuk kerejekian, seperti itu. Oh, kerisnya seperti ini, dapurnya seperti ini, pamornya seperti ini. Nah, itu kan ada tersendiri Mas. Betul. Yang saya ketahui, dapur dan pamor keris itu sangat banyak sekali. Puluhan bahkan mungkin ratusan. Nah, masalahnya kalau kita sendiri tidak mempelajari hal itu dan mungkin kita tidak mengamati langsung, kita tidak bisa membedakan mana pamor yang misalnya untuk kerejekian, mana pamor yang istilahnya untuk yang lain, kan seperti itu kan ada sendiri-sendiri, ada masing-masing. Untuk derajat pangkat itu kan sendiri-sendiri. Dapur dan pamor itu kan berbeda, seperti itu. Oke Mas, kalau yang disebut Mas pamor tadi berarti seperti apa Mas contohnya Mas? Kalau pamor itu adalah pola yang ada di dalam suatu bilah. Seperti itu. Jadi seperti ini contohnya pola yang warna putih ini ya Mas ya? Yang warna putih ini disebut pamor. Seperti itu. Jadi kalau dapur itu kan ada dari detail-detail bentuk. Nah, seperti ini namanya seperti sogoan, ini kan namanya sogoan. Nah, yang terus, ini yang tengah ini ya? Yang 2 ini namanya kan sogoan. Terus yang ini seperti namanya, kalau bagian ini seperti namanya kan gandhi. Terus ini yang terpisah yang di bawah ini namanya gonjo. Kalau ini bilahnya kayak gitu. Nah, ini keris ini disebut keris dapur jalak sangu tumpeng. Kayak tumpengnya gitu. Ini bukan, karena risikannya ada, pertama ada sogoan, terus ada namanya gandik lugas. Ini terus gandik lugasnya tadi. Gandiknya lugas lurus. Terus kalau biasanya tuh ada tingil, tapi karena ini sudah tua sudah nggak kelihatan. Ada tingil tuh ada nanti seperti kayak ekor kecil gitu. Itu namanya tingil kayak gitu. Nah, ini disebut dapur jalak sangu tumpeng. Iya, seru banget ya. Nah, sekarang buat orang yang bikin kan biasanya yang bikin ini kan namanya empu ya Mas ya. Nah, empu sendiri itu kalau sekarang ini kan udah jarang ya kalau yang saya tahu ya, atau memang masih ada Mas sebenarnya? Alhamdulillah kalau di Indonesia Mas, sebenarnya regenerasi empu itu lumayan banyak ya. Jadi kalau saya kebetulan juga kalau mengurusi servis keris ini kan saya kebanyakan di Yogyakarta. Nah, itu banyak di Yogyakarta itu saya tahu banyak regenerasi atau anak-anak muda yang memang berlatih dan dilatih workshop seperti itu untuk menjadi empu. Jadi memang ada dananya untuk melatih mereka agar nanti mereka berkarya dan membuat keris. Melestarikan keris itu kan kalau hanya kita mengumpulkan dari keris-keris tua juga sebenarnya juga kurang pas ya Mas. Jadi tetap harus kita membuat keris-keris yang baru juga. Gitu. Kalau keris yang baru, keris sebenarnya bahannya dari apa saja sih Mas? Kalau yang Mas tahu itu yang biasa digunakan misalnya kayak di Indonesia ataupun misalnya kayak di luar itu bahannya apa saja yang biasa? Ini kan ada kayu juga. Kemudian
Ini warangkanya atau kerisnya? Kerisnya Kerisnya dulu aja. Kalau kerisnya itu pasti biasanya terdiri dari 3 bahan utama, Mas. Yang pertama adalah besi. Nggih, yang kedua itu namanya baja atau selorok. Nanti kalau orang keris itu biasanya menyebutnya selorok. Nah, yang ketiga ini pamor. Yang tadi ada bentuknya tadi ya. Seperti pola bentuk-bentuk tertentu itu namanya pamor. Nah, pamor itu kalau sekarang biasanya itu menggunakan nikel. Tapi juga tidak sedikit yang menggunakan nikel yang ada di meteor. Seperti itu. Nikel yang di meteor itu meteor jatuh gitu maksudnya? Iya, meteor yang jatuh ke bumi. Itu kan diolah, nanti ditempa, dicampur dengan ditempa lipat dengan baja dan besi, terus nanti akan menjadi bahan pamor juga. Tapi intinya menurut saya sama ya, nikelnya yang diambil akan menjadi bahan pamor seperti itu. Mas, kebanyakan kebudayaan kita itu kan ada filosofinya. Nah, kayak keris sendiri ini juga apa ada filosofinya khusus, Mas, biasanya, Mas? Oh, tentu ada, Mas. Jadi setiap dapur dan setiap pamor itu sebenarnya sudah ada nilai-nilai filosofinya yang bisa kita terapkan dan bisa kita istilahnya bisa kita telaah. Seperti itu. Contohnya mungkin, Mas, Contoh yang sederhana seperti ini, Mas. Ini contoh keris yang tilam sari tadi. Tilam sari ini biasanya banyak digunakan orang-orang yang istilahnya untuk membangun rumah tangga agar rumah tangganya harmonis dan selalu rukun, seperti itu. Kalau kita mau mengambil dari filosofi dapurnya, tilam itu kan artinya tempat atau alas tidur, sari itu kan artinya bunga atau wangi, kayak gitu kan. Jadi tilam sari kan artinya kalau digabungkan alas tidur yang wangi. Kayak gitu. Nah, hubungannya apa? Dimaksudkan bahwasanya si pemegang keris ini diharapkan nanti jika mempunyai sebuah keluarganya akan dilimputi kebahagiaan, keharmonisan, dan kerukunan. Seperti itu. Terus yang kedua, dari pamor, tejo kinurung. Tejo itu kan artinya cahaya. Kinurung itu kan terkurung. Jadi bukan cahayanya terkurung atau gimana. Jadi sebenarnya tejo itu kan artinya rahmat. Jadi seperti kalau rumah tangganya harmonis ya pasti mendapatkan rahmat. Selain mendapatkan keharmonisan, kerukunan, diharapkan si pemegang keris juga mendapatkan istilahnya benar-benar bahagia lahir dan batin. Seperti itu. Kan kalau kita menerjemahkan harus dari dapur dan pamornya. Nyambung apa tidak? Seperti itu. Ngomong-ngomong, Mas, tanya-tanya nih saya, kalau soal harga sebenarnya gini berapa sih, Mas, kalau boleh tahu? Sekitaran berapa gitu aja mungkin? Variasi, Mas. Jadi keris itu kalau dibilang mahal ya mahal, kalau dibilang murah ya murah. Nah, saya bisa bilang seperti itu karena sesuai pengalaman saya sendiri. Kalau mungkin kita dapatnya borongan mungkin murah, kayak gitu kan. Atau mungkin kita dapatnya dalam mohon maaf kondisinya sudah kurang baik atau tidak terawat atau istilahnya mungkin mau dilarung atau gimana seperti itu. Dilarung ya, itu dibuang. Ada yang dibuang seperti itu, Mas. Fenomena kita di masyarakat kan kebanyakan seperti itu. Kebanyakan orang itu masih banyak melarung keris karena merasa keris itu hanya sebagai barang klenik itu tadi atau barang yang ditakuti. Padahal kalau kita mau mengerti, kita mau belajar, keris itu bisa kita pahami dan ada value-nya. Nah, kalau saran saya ya seyogianya jangan dilarung. Kalau bisa serahkan pada orang yang memang punya pengalaman menyimpan keris atau merawat keris. Enggak, kasihkan saya juga mau sih, Mas. Nah, terus kembali lagi ke harganya. Jadi kadang ada yang memang udah mau dilarung nih, daripada dilarung udah beli aja, istilahnya dimahari aja kalau istilahnya kan kayak gitu. Nah, itu biasanya cuma dilepas murah-murah, Mas. Jadi memang daripada nanti dilarung atau dibuang seperti itu, udah dimahari dengan mahar yang istilahnya masih terjangkau kayak gitu. Tetapi juga ada yang mungkin sangat mahal karena mungkin contoh misalnya dengan perabot perak seperti ini, kan peraknya aja sekarang kan mahal, Mas. Kayak gitu. Terus nanti masih ada batu mulianya. Ini kan ada intannya, perak dan intan, ada rubinya juga. Kayak gitu. Nah, ini aja misalnya satu set ini dengan ini misalnya untuk selut dan mendaknya aja mungkin sekitar 3,5 sampai 4,5 juta. Belum nanti pendoknya. Kalau pendok yang bagus dengan bahan yang tebal, perak itu bisa kalau buat baru aja sekitar 6 juta atau mungkin 7 juta. Kayak gitu. Nah, itu aja kan sudah bervalue. Sudah, betul. Belum nanti warangka, belum handle, dan belum kondisi bilahnya seperti apa. Jadi kalau mungkin untuk harga ya saya bilang tergantung kesepakatan
yang memaharkan maupun yang akan memahari. Oke. Kalau mungkin kerisnya benar-benar bagus dan memang sandangannya juga mendukung, ya sah-sah saja dijual dengan mahar yang istilahnya fantastis. Tapi kalau mungkin kondisinya mungkin kita juga ini kondisinya kurang atau gimana, ya kita istilahnya bisa didiskusikan ulang. Jadi harganya negosiasi gitu ya. Biar tidak terlalu mahal seperti itu. Oke, wah kita sudah ngobrol banyak banget ini Mas terkait dengan keris sama Tosan Aji. Nah, mungkin Mas Surya ada pesan-pesan buat generasi muda atau orang-orang yang pecinta pecinta Tosan Aji, mungkin bisa disampaikan. Monggo silakan Mas. Kalau pesan dan kesan saya pasti begini Mas. Kalau untuk generasi muda ya jangan malu untuk melestarikan budaya Tosan Aji. Karena Tosan Aji ini membawa nilai-nilai luhur yang ada dan bisa kita selami dan bisa kita terapkan pada zaman sekarang. Nah, terus ya budaya ini adalah identitas suatu bangsa. Betul. Kalau misal budaya Tosan Aji itu tidak dikenal lalu nanti punah, apakah nanti kita mau belajar dari orang luar negeri juga? Lucu seperti, seperti contohnya gamelan atau mungkin seperti tari-tarian seperti itu kan banyak sekarang justru anak muda kita belajarnya dengan orang luar negeri. Orang luar negeri aja belajarnya dengan kita dulunya. Seperti itu. Apakah nanti kasusnya juga sama? Tosan Aji akan istilahnya dipahami oleh orang yang ada di luar negeri daripada kita sendiri. Sebagai yang punya budayanya. Kayak gitu kan. Nah, terus kalau mau bertosan aji, saran saya adalah belajar dulu, carilah dulu sumber-sumber referensi yang banyak dan pahamilah dulu sebelum memutuskan untuk menyimpan tosan aji itu sendiri. Jadi jangan sampai nanti sudah punya tapi belum punya ilmunya. Kalau seyogyanya ya kita punya ilmunya dulu. Kalau perlu kita punya orang yang bisa kita ajak sharing-sharing dulu terkait tosan aji, baru kita punya seperti itu. Terus tentukan mau menjadi kolektor atau sekedar pakai atau bagaimana, tentukan dulu. Gitu. Terus ya untuk menutup diskusi kita kali ini ya paling saya sedikit mengutip sabda pangandikan Sri Sunuwun Pakubuwono yang kaping 12 ya Mas ya, yaitu bunyinya kurang lebih seperti ini. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Jadi kalau bahasa Indonesianya, harum terkenalnya suatu bangsa itu terletak pada luhurnya atau tingginya apresiasi terhadap budayanya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus paham dengan budaya kita sadar dan mawas tentang budaya kita, jadi kita bisa melestarikan, dan ketika nanti kita harus menyerahkan estafet kepada yang lebih muda, kita sampaikan dengan cara yang elegan, dengan cara yang istilahnya mudah dipahami, dan tidak hanya tutur lisan yang tidak ada buktinya. Jadi harus secara logis juga. Gitu, harus secara logis dan kalau bisa juga secara menarik seperti itu. Jadi nanti tosan aji ini nanti ke depan juga tidak hanya ada tapi juga lestari. Seperti itu. Luar biasa banget ya. Jadi kebudayaan kita kalau kita mau junjung, jangan sampai kebudayaan kita juga diakuin sama orang lain. Jadi buat kita generasi muda, ya lestarikanlah budaya kita gitu. Oke, Mas, ini ada kenang-kenangan Mas dari jersey dari Regar Sport. Monggo ini bisa dipakai. Terima kasih. Terima kasih Mas sudah menjadi narasumber di Culik Mas. Sama-sama, saya juga sudah diundang di Culik ini. Semoga nanti ke depan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana yang mungkin belum paham tosan aji. Kalau harapan saya ya jaya lestari tosan aji Nusantara. Amin. Oke, Sobat Culik semuanya, kita sudah ngobrol banyak dengan Mas Surya, dengan banyak sekali informasi kebudayaan yang luar biasa dengan kerisnya. Buat Sobat Culik semua, jangan lupa tetap tonton channel Culik, kemudian like, subscribe, dan jangan lupa komentar, sampaikan buat kalau ada teman-teman di daerahnya Sobat Culik semuanya yang menjadi inspirasi, bisa langsung komen ya. Oke, itu dari saya. Sampai jumpa. Menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan